kebetulan memang seneng One Piece. Oke. Ya. Itu awal nonton. Karena suka, nah saya nyoba, bagus nih seriesnya dipakai buat produk gitu. Ya. Berarti di saat Kang Hendra ini jatuh, disitulah mulai muncul ide-ide yang agak-agak liar ini ya. Saya bikin produk outdoor, tapi yang pakai jangan hanya orang yang suka naik gunung. Iya. Saya pengennya produk saya itu dipakai umum gitu. Saya lebih bangga jika ide saya itu diakui oleh yang lain. Halo Tribuners, Sampurasun, apa kabarnya? Bersama saya kembali masih di studio Tribun Jabar tentunya. Saya Daniel Damanik yang akan ngobrol-ngobrol dan mungkin ada yang penasaran, ya aku kepedean nih. Ada yang penasaran kenapa outfitnya seperti ini ya. Jadi ini adalah outfit outdoor dari Triple Outdoor. Dan memang kebetulan di hari ini, di hari Kamis 18 Desember, di jam 11-an tadi kota Bandung diguyur hujan. Jadi selain untuk gaya ya, dan kota Bandung saat ini sedang cukup dingin. Nah, di studio Tribun Jabar sudah hadir owner dari Triple Outdoor, yaitu Kang Hendra Handrayana. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya, oke. Baik, walaupun akhir-akhir ini dengan cuaca yang cepat berubah Kang ya. Betul. Tapi harus tetap sehat. Nah itu. Ya. Yang Demi penting. mencari cuan juga. Yang penting, yang paling mahal adalah kesehatan sehat. ya Kang ya. Ya benar. Kesehatan ya. Untuk bisa menjalankan bisnis dan pekerjaan-pekerjaan. Nah Kang, perubahan-perubahan cuaca nih Kang ya. Perubahan-perubahan cuaca di akhir-akhir ini di hampir seluruh Indonesia. Iya. Bahkan di Kabupaten Bandung beberapa waktu yang lalu itu ada longsor di wilayah Arjasari dan bahkan mengakibatkan korban jiwa ya. Betul. Saya belum tahu infonya. Info terakhir itu minggu lalu itu 3 orang kalau nggak salah tertimbun longsor. Nah, gimana Kang untuk melihat peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi akhir-akhir ini Kang? Ya itu sih yang perlu kita perhatikan semuanya ya, semua pihak sebenarnya. Kita nggak bisa juga menyalahkan salah satu pihak, misalnya pemerintah atau gitu. Nah, untuk masyarakat sendiri sih harus ada kesadaran ya. Karena kayak di gunung-gunung juga kan seperti itu, di hutan-hutan. Yang membabat hutan juga kadang dibikin jadi perkebunan, tapi tanpa ada yang ditanam lagi kan. Itu juga salah satu unsur itu kan. Terus banjir kan, Bandung itu terkenal banjir di daerah selatan terutama ya. Itu kan tidak lepas juga dari kebiasaan masyarakat buang sampah sembarangan. Terus banyak lagi lah sebetulnya mah yang penyebabnya mah. Jadi memang diperlukan kesadaran semua pihak sih. Nggak bisa alih harus fungsi lahan ya. Iya, alih fungsi lahan. Oke. Kayak gunung-gunung juga lah yang berkaitan dengan produk saya ya, untuk naik gunung. Gimana itu Kang? Itu kan di gunung kadang kesadaran para pendaki juga Kang. Masih banyak terutama yang pendaki-pendaki POMO tuh. Pendaki culture ya. Culture. yang POMO ya? Iya, itu kan sebenarnya kalau gunung tuh bukan tempat sampah ya. Iya. Kalau kita naik ke atas, kita harus bawa lagi sampah yang dibawa dari bawah ke bawah, dari bawah bawa lagi ke bawah maksudnya. Ini kan banyak juga kan yang udah naik dari bawah bawa calon sampah, sampahnya nggak dibawa turun. Betul, ditinggalkan. Itu kan salah satu merusak alam juga ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan ke depannya bisa jadi salah satu bencana juga kan. Misalnya karena sampah, pohon-pohon nggak bisa berkembang dengan baik, akhirnya rusak, itu kan bisa jadi penyebab bencana juga. Oke, baik Kang. Logo Triple Outdoor itu kan kelihatannya ya, sepintas saya melihat itu ada kayak gambar gunung Kang ya. Betul. Gambar gunung ya. Nah, tadi juga sebelum kita wawancara di studio, tadi kita di luar sempat berbicara asal sejarah dari Triple Outdoor ini adalah
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pendaki, para pendaki, dan tentunya dengan harga yang sangat ramah ya Kang ya. Iya, Harga produknya yang sangat ramah bagi Iya. khususnya pendaki-pendaki yang pemula mungkin ya. Iya, Pendaki betul. pemula. Nah Kang, sebagai owner ya, mungkin Kang Hendra juga pendaki juga kah? Atau pernah? Atau hobinya justru hobi juga naik gunung, hobi naik gunung. Nah, hobi juga. Nah, khawatir nggak Kang di saat seperti di Sumatera, gunung sudah hutannya sudah habis, gunungnya sudah banyak yang botak, atau mungkin dari sisi satu hanya terlihat hijau, ternyata di sini udah pertambangan nih Kang. Dindingnya itu udah kayak kepotong tuh. Iya. Sebagai owner, sebagai pecinta alam, pendaki gunung, seperti apa kan kekhawatiran terhadap dengan kerusakan-kerusakan lingkungan, khususnya buat pegunungan? Iya. Kalau disebut pencinta alam, mungkin belum. Baru penikmat alam. Penikmat alam, baik. Itu jadi ini juga ya khawatir juga ya, miris juga. Apakah nanti anak saya ke depan bakal ngelihat hutan hijau seperti itu lagi atau enggak gitu. Jangan yang jauh lah, Sumatera atau Kalimantan daerah ini. Jawa Barat aja kita lihat. Kalau misalnya kita lewat ke Garut nih, saya asli orang Tasik. Oh, Tasik. Kalau lewat kan lewat Garut tuh. Ya. Udah banyak tuh gunung yang udah pada habis. Udah jadi tambang. Iya kan? Diambil pasirnya, terus apalah gitu ya. Gak tau lah itu masalah ilegal atau enggaknya mah, itu mah kita bukan kesana ya. Cuma kan kadang kalau kita ngelihat kan miris, aduh. Ini 5 tahun ke depan bakal masih ada nggak gunung gitu yang bisa dilihat. Gitu kan. Jangan-jangan anak-anak yang baru lahir di tahun ini beberapa tahun lagi mungkin gunung itu hanya sekedar cerita ya. Cerita dan legenda. Gitu. Bisa jadi kan. Oh, di sini ada gunung, ada dulu kan? Namanya gunung gitu. Gunung iya benar. Oke. Jadi miris lah. Miris ya. Sama khawatir juga karena ada yang bilang juga kan gunung itu paku bumi gitu. Ya. Hutan paru-paru dunia gitu kan. Kalau hutan habis, paru-parunya rusak. Oke. Ya. Paru-paru rusak, gimana mau ada kehidupan kan? Kita mungkin manusia bisa bertahan tanpa makan berapa hari masih bisa. Ya. Kalau kita tanpa udara bersih, bisa bertahan berapa lama? Iya kan? Ya. Itulah. Seberat itu ya risikonya sebenarnya kalau kita tidak mulai dari sekarang. Iya. Bencana mungkin sebagian kecil ya sekarang. Bencana ada longsor, ada banjir. Mungkin sebagian kecil. Jangka sekarang aja, jangka pendek. Nggak tahu jangka ke depan, jangka panjangnya nanti akan seperti apa, kita kan nggak tahu. Kalau misalnya semua pihak tidak buru-buru sadar lah. Oke. Jangan sampai logo Triple Outdoor itu bukan logo gunung Kang, jadi perumahan gitu. Atau tambang ya, jadi tambang. Dibabat dia, gunungnya dibabat. Nanti habis logonya. Jangan sampai lah seperti itu. Ya, kita berharap masih tetap hijau, masih tetap udaranya juga masih terjaga. Karena di Kota Bandung juga akhir-akhir ini beberapa titik yang kita tidak pernah bayangkan akan banjir. Ternyata banjir. Daerah Braga tiba-tiba banjir. Nah, seperti itu kan. Kita kan itu sebenarnya udah ada peringatan Kang ya kepada kita ya. Oke. Baik Kang. Nah, di sosial media Triple Outdoor ya. Saya melihat itu ada bendera One Piece yang di Agustus setelah 17-an kalau nggak salah tuh, atau menjelang 17-an itu cukup rame. Agak kontroversi nih Kang. Betul. Ada yang aparat yang menurunkan. Semengerikan itulah si logo One Piece ini pada Agustus 2025. Betul. Nah, tiba-tiba ya di media sosial Triple Outdoor itu ada bendera One Piece dan ada produk jas hujan ya. Iya. Jas hujan yang di belakangnya itu ada logo One Piece nih kan. Ini apa nih? Pecinta One Piece kah? Pecinta karakter itu atau mau ini juga? Atau FOMO juga nih? Enggak sebenarnya gini. Saya dari 3 tahun ke belakang, saya tuh coba-coba bikin produk. Produknya celana. Ini yang saya pakai.
awalnya tuh saya pakai seriesnya nama-nama lain. Ya. Nah pas begitu saya kebetulan memang seneng One Piece. Oke. Saya nonton One Piece tuh dari waktu dulu ditayangin di televisi tuh dulu awal-awal. Ya. Itu awal nonton. Karena suka, nah saya nyoba bagus nih seriesnya dipakai buat produk gitu. Ya. Nah kenapa saya pakai itu? Karena saya gabung di beberapa platform, terus ada grup-grup pecinta seri One Piece itu. Ya. Orangnya tuh banyak jutaan. Oke. Nah terus kenapa nggak kita pakai aja ya buat series gitu? Tujuannya buat nyasar orang-orang yang yang mencintai itu, yang suka One Piece, biar namanya enak didengar gitu. Oke. Orang tuh jadi penasaran, apa sih seriesnya kok kayak kenal gitu. Ya. Itu tujuannya itu sebenarnya Kang. Itu dari 3 tahun ke belakang. Oh. Awalnya mah nama gunung, nama apa gitu. Dari situ, dari 3 tahun itu saya hampir semua, bukan hampir sih, semua produk saya kasih nama seriesnya tuh dari karakter sama nama-nama di One Piece. Oh. Kayak celana Nakama gitu. Iya, iya. Celana tuh saya seriesnya Nakama. Kalau ini ada nggak Kang namanya Kang? Itu Sang series. Sang. Sans. Sang. Sang. Tahu Sang. Nggak ngikutin One Piece masalahnya. Tadinya mau ngikutin, tapi kayaknya ada yang infonya ada yang ditangkapin. Jadi gitu kan. Jadi Kang Hendra ini bukan barisan yang ini ya, bukan barisan yang mungkin wah gue ikut juga nih, enggak. atau mungkin yang mulai agak-agak apa ya, mulai agak-agak putus asa nih dengan gitu. Bukan ya. Enggak. Jadi memang kecintaan dengan karakter itu ya. Iya, itu dari 3 tahun ke belakang belum ada masalah itu ya. Iya, saya pakai awalnya Nakama series tuh meledak tuh. Bikin celana pakai nama Nakama series. Itu penjualannya melesat tuh. Oh, di bulan September berarti? Dulu enggak 3 tahun ke belakang. Oh, 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang sesudah Lebaran. Iya. Sesudah Lebaran. Masih COVID lah ya? Atau mulai agak pulih, agak reda ya? Iya. Saya bikin, ternyata penjualannya tinggi. Nah, terus saya bikin lagi series kedua pakai nama yang masih di One Piece. Sama juga tuh. Meledak juga. Ya udahlah, saya putusin. Udah sekarang kita pakai nama dari series One Piece aja biar nggak terlalu mainstream lah. Orang kan produk gunung, nama gunung, nama puncak gunung. Udah kita mah yang lain aja. Oke. agak ini sih agak belok, tapi pernah lihat gak yang naik gunung tuh bawa bendera One Piece di atas di puncak? Itu sebelum rame-rame itu. Sebelum rame ya. Sebelum rame tuh banyak yang. Itu adalah penggemar One Piece ini kan. Oke. Jadi nggak salah dong menyukai satu karakter film dan sebagainya. Betul. Itu nggak salah. Jadi kita jangan terlalu baper-baper lah ya Kang ya, terkait dengan karakter seperti itu. Bener. Nah, Kang, selain menjual produk ya dan memproduksi ya tentunya Kang ya, memproduksi produk. Ada nggak sih Kang penyewaan juga? Siapa tahu nih ada Tribuners yang menonton. Dulu saya sempat waktu saya bilang tuh buka di Terusan Buah Batu. Di Buah Batu. Ya dulu saya sempat buka rental. Ya. Cuma nggak dilanjutin karena nggak ada timnya. Oh, oke. Rada repot lah. Iya. Udahlah kita fokus jual produk aja gitu. Oke. Jadi nggak, kalau penyewanya udah ditinggalin udah agak lama. Oke. Gitu kan. Oke, dengan awal untuk memenuhi kebutuhan para pendaki. Nah, sekarang ini kan lagi banyak nih Kang menerapkan pola hidup sehat ya. Betul. Lari ya, sampai ajang-ajang lari ini, wah harga pendaftarannya juga mahal-mahal kan. Nah, sempat kepikiran nggak sih Kang untuk juga memfasilitasi para runner-runner ini Kang? Para pelari-pelari yang saat ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus oke nih Kang. Betul. Harus good looking dan sebagainya. Ada nggak produk atau sedang mengkonsepkah atau apa sekarang Kang? Saya udah jalan. Udah. Mungkin mau setahunan ya. Udah dipasarkan berarti ya? Udah dipasarkan. Saya bikin fast running. Celana pendeknya gitu, topi yang buat running udah bikin. Celana pendek juga
Udah. Jadi kita menyasar para pemula yang suka lari dengan kalau misalnya budgetnya yang low gitu kan. Yang nggak terlalu tinggi Iya, lah nggak terlalu tinggi. Ngelihat itu kan produk-produk yang buat running tuh harganya lumayan. Juara tuh. Mantap ya. Nah, kita nyasar kalangan yang dia mau sehat tapi tetap bergaya gitu. Nah, itu kita yang kita sasar. Kita udah bikin ada face running, ada topinya, terus base layer yang sekarang. Base layer yang saya pakai. Itu kita udah bikin. Kalau base layer itu baru 2 bulanan lah kita bikin. Tapi lumayan bagus gitu ininya responnya. Iya. Karena gitu. Semasa sekolah dulu kayaknya kalau kita mau lari ya pakai sepatu sekolah ya. Cukup ya. Kaos kakinya juga kaos kaki sekolah yang udah karetnya udah molor tuh kan. Pakai kolor biasa. Kolor biasa gitu kan. Jadi perkembangannya sekarang cukup pesat ya Kang. Betul. Ya untuk kebutuhan outfit dari para pelari-pelari yang zaman-zaman sekarang nih kayak gitu Kang. Terutama setelah ini Kang, setelah Covid. Setelah Covid. Gitu. Oke. Sepatunya? Sepatu? Kalau sepatu saya belum. Kalau footwear belum. OTW ini kayaknya ya. Oke. Nah, tadi kita udah membahas tentang pelari nih Kang. Dan kita kembali lagi masalah bencana tadi Kang. Iya. Nah, kalau ada suatu bencana alam ya, bencana yang terjadi atau kecelakaan seperti itu. Dari Triple Outdoor ini ada nggak sih Kang untuk kebutuhan semacam penyelamatan, vertical rescue dan sebagainya, atau ada komunitas yang akhirnya membuat Triple Outdoor ini menjadi base camp-nya Kang? Ini sih kalau misalnya komunitas kita belum ya. Cuma kita beberapa kerjasama lah dengan berbagai pihak gitu. Misalnya ada acara kayak kemarin kan, kita support untuk kegiatan di apa kan kemarin teh? Di Tribun. Yang Lebaran. Di mana Kang? Wanadri itu yang ekspedisi Kayan gitu. Kita support. Terus minggu sekarang nih ada acara di Unpad itu ya? Bukan, di ini Kang, di daerah Talun. Itu ada acara penanaman pohon. Iya. Kita support juga gitu. Jadi kita support lah untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kalau untuk komunitas kita baru mau ngebentuk nih, kita rencana awal tahun bulan Januari akan ada acara kayak bersih gunung lah. Kita mau ngadain camcher tapi ada ininya gitu, edukasi buat bersihin gunung gitu. Tadi menarik yang masalah penanaman pohon ya Kang ya. Itu di lahan Triple Outdoor atau gimana Kang? Enggak, di areal hutan. Ada kepikiran untuk bikin ekowisata Kang? Bikin tempat wisata yang bisa mengedukasi orang-orang untuk menanam pohon, mencintai lingkungan dan sebagainya? Belum, untuk sekarang belum. Belum ya? Mungkin kedepannya insya Allah lah. Terus tadi ya untuk produk, untuk kayak yang persiapan bencana ya mungkin. Iya, mitigasi. Untuk mitigasi bencana itu. Penanggulangan. Sebenarnya mah memang kita kita nggak tahu kan kapan bencana itu terjadi. Cuma kan yang sering lah di kita itu hujan besar, banjir, longsor. Kebanyakan mah kan berhubungan dengan air lah. Nah, saya rasa untuk produk-produk outdoor itu sangat diperlukan Kang saat kondisi sekarang. Misalnya jaket waterproof, pakaian yang berbahan cepat kering, terus jas hujan, itu kan diperlukan banget tuh saat-saat seperti sekarang itu. Kita kan nggak tahu, misalnya besok kebanjiran, kita belum mempersiapkan tas yang waterproof, itu kan kita produksi juga tuh tas waterproof. Jadi sangat penting kalau menurut saya persiapan mempunyai perlengkapan pakaian ataupun perlengkapan yang bisa diandalkan saat kondisi-kondisi bencana gitu. Malah dulu
saat COVID tuh saya ingat saya dapat tamu, dapat konsumen. Dia nyampe bilang gini, Kang, saya mah di rumah udah nyiapin 1 ransel, isinya tuh sleeping bag, jas hujan, jaket-jaket anti air, terus si tasnya udah waterproof. Kata saya, Bu, buat apa? Persiapan kalau misalnya nanti, kita kan nggak tahu katanya kalau misalnya ada banjir, ada bencana, kalau udah disiapin mah tas tinggal ngambil gitu. Oh, ada ya orang yang seperti ada yang seperti itu, Kang. Tapi saya nyampe kepikiran gini ya, tapi benar juga ya, orang kan kalau lagi panik tuh, Kang, nggak bisa nyelamatin, masukin apa kan itu nggak susah. Tapi kalau misalnya dipersiapkan, misalnya ada satu tempat khusus lah, misalnya tasnya udah waterproof, nyimpen barang-barang tuh yang penting udah di situ, jadi pas begitu ada apa gitu tinggal pakai gitu kan. Oke. Mungkin gitu kalau misalnya orang yang berada di daerah yang sering bencana mungkin harus dipikirkan juga. Betul. Ide seperti itu. Bandung Raya kan sangat di diperingatkan sampai sekarang itu masalah sesar Lembang dan sebagainya ya. Menarik juga, Kang, pengalaman dari orang yang itu. Selama ini kan kita hanya diarahkan, disosialisasikan dengan tas siaga bencana yang berisi tentang mungkin makanan untuk 3 hari ke depan, power bank, penerangan dan sebagainya. Tapi untuk sleeping bag itu kayaknya belum terpikirkan gitu, Kang. Iya. Bahkan mungkin yang lebih besar lagi mungkin harus menyiapkan tenda kali, Kang, ya. Tenda yang minimalis kali ya, mungkin ya. Iya. Itu kan bukan hanya buat ke gunung aja kan, bisa dipakai saat darurat kan. Ya misalnya lah di daerah yang sering banjir kan. Kalau misalnya saat kita bawa kan, kalau bawa tas kalau misalnya tetap basah, percuma kan. Terus kita bawa jaket, pakai hujan, basah tetap aja dingin. Kalau untuk di produk dari Triple Outdoor sendiri ini, khususnya untuk tas ya, Kang, apakah semuanya waterproof, didesain waterproof, atau ada untuk kebutuhan tertentu saja? Kita, tas itu sebenarnya mah nggak semua waterproof, cuma kita sediain, misalnya saya ada tas buat naik gunung tuh, nah kita sediain innernya, jadi buat dimasukin, buat ngelindungi barang yang ada di dalam. Ada wadahnya dulu ya? Ada wadahnya dulu. Oke. Karena tidak semua tas itu bisa disiling, Kang. Siling itu buat nutup jahitan. Nah, jadi kita akalinnya gimana caranya tas yang susah disil ini, tapi masih bisa tetap safety gitu, dipakai hujan-hujanan atau dipakai apa gitu. Bahkan sampai nyemplung, kalau nyemplung di kali dan sebagainya juga tetap kering ya? Masih kering. Tetap kering ya. Soalnya karena dulu saya seneng ini, Kang, seneng orad. Terutama main di riverboarding. Itu kan kalau misalnya kita sekali pengarungan tuh bisa 2-3 jam, 4 jam sampai 6 jam. Itu kan bawa perbekalan kan di tas. Nah itu saya bawa tas waterproof. Jadi pengalamannya itu sebenarnya saya bikin dulu awal-awal bikin tas waterproof itu dari situ, dari hobi. Terus kalau naik gunung juga sama kan, di gunung kan kita di bawah kering, belum tahu di atas ada badai atau ada hujan. Kalau misalnya tas kita nggak dilindungi, kalau cuma lain cover, bagian depannya tetap bisa basah. Betul. Tapi kalau misalnya kita pakai di dalamnya yang waterproof itu lebih pasti aman ya. Iya. Pasti aman. Selain trash bag ya, kalau trash bag kan bisa aja udah dipakai dibuang kan jadi sampah. Kalau itu kan udah dipakai, disimpan, dipakai lagi. Oke, baik, Kang. Itu gitu. Paketan ya? Atau saya jual terpisah, ada yang dipaket, ada yang jual terpisah. Paling besar ukurannya untuk berapa liter itu, Kang? Saya bikin carrier tuh paling besar di 60 liter ya? 60 liter. Kalau innernya bisa sampai 80 kalau inner. Soalnya dia di roll. Itu di roll ya? Iya. Oke. Berarti gitu, kekuatannya juga bisa terjamin lah ya untuk kekuatannya. Kekuatan terjamin dan kita ada garansi, Kang. Ada garansi kalau misalnya kan namanya umur produk kan ada umur pemakaian gitu. Tapi kita ada garansi, misalnya kalau misalnya SIM seal-nya udah rusak, kita bisa terima perbaikan. Untuk setahun pertama free. Jadi gratis kalau misalnya beli jas hujan, ini seal-nya udah pada bocor, bawa lagi aja.
gratis. Oh, gratis untuk perbaikan. Perbaikan. Ya. Kecuali kalau misalnya kesalahan pemakaian terus bahannya rusak, itu mah di luar tanggung jawab kita gitu. Karena kan kita udah sering di medsos juga udah beberapa kali kita bikin konten edukasi perawatan produk. Oke, gitu. Itu sangat penting Kang ya. Sangat Jadi bukan hanya pelengkap dari pakaian ya, label-label itu Kang ya. Iya. Harus diikutin dong. Harus diikutin. Oh, gitu ya. saya termasuk orang yang sering mengabaikan itu Kang. Pas udah rusak nyalahin produk. Oh, ini produknya kurang bagus nih gitu ya. Oke. Baik. Kita juga Tribuners sudah beberapa kali menggunakan produk Triple Outdoor ya. Mungkin ini produk Triple Outdoor ketiga saya mungkin. Ya. Satu rompi ya, Vest ya waktu program Gas Mudik 2024 dan 2025. Kita sudah pakai dari produk Triple Outdoor ini. Nah, Kang, ini kan Kang Hendra ini dari hobi jadi cuan nih Kang ya kan. Pernah nggak sih Kang mengalami mungkin hampir menyerah dalam menjalankan produk ini? Karena kan produk outdoor ini kan bukan hanya satu Kang, banyak dan namanya juga udah sangat-sangat terkenal, bahkan ada yang sudah mendunia gitu Kang ya. Nah, gimana Kang? Pernah nggak mengalami suatu kepahitan dan titik baliknya itu di tahun berapa kira-kira? Bukan pernah sih, udah beberapa kali. Hampir menyerah. Ya, hampir menyerah. Okay, hampir menyerah. Pertama itu tahun kurang lebih di tahun 2010-an. Awal tuh 2010 ya ada masalah, ada beberapa masalah. Terus yang paling parah itu kalau nggak salah di 2014 kalau nggak salah. Oke. Itu banyak 2014 2015 lah kalau nggak salah. Itu banyak toko-toko yang dulu saya suka masukin tuh pada tutup. Malah sebagian ada yang meninggalkan tagihan gitu kan. Nah itu hampir-hampiran. Aduh, udah. Masa kita harus ganti profesi gitu. Tapi di balik itu gitu kan, di balik semua masalah, saya berpikir, oh ya, saya ingat perkataan teman saya tuh, kamu nggak bakalan sukses sebelum kamu merasakan menyerah sampai tidak mau bangkit lagi. Tapi kamu tetap bangkit gitu. Itu perkataan teman saya, kebetulan udah meninggal ya. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkataan dia itu sampai sekarang saya ingat. Masih membekas ya? Iya, masih membekas. Itu waktu ada acara pameran di daerah Bandung, pameran outdoor. Saya ngobrol waktu itu lagi down-downnya tuh. Kita ngobrol, dia bilang gini, semua pengusaha pasti pernah merasakan titik terbawah, tapi dia masih mau bangkit. Gitu. Nah itu justru katanya yang bisa bertahan. Kalau misalnya baru jatuh, udah mau bangun lagi, nah itu mah udah lewat. Gitu Kang sih. Sebenarnya mah motivasi dulu saya itu perkataan dari teman saya tuh. Katanya gitu. Jadi saya udah pernah merasakan sampai saya pernah bilang gini, udahlah, anak-anak suruh pulang aja yang kerja. Udahlah, anak-anak suruh pulang aja kan. Nyampe gitu Kang, saya pernah kayak gitu. Artinya sampai nggak bisa ngegaji nih? Pernah? Hampir tidak bisa menggaji? Hampir. Sampai jual motor saya. Jual motor, terus saya ada utang juga ke beberapa ini. Sampai ya gitu, jual motor, gak apa-apa pakai motor gitu bayarnya gitu. Terus yang ada di rumah saya ini dulu demi bertahan gitu. Karena ada yang nyemangat, ya ada yang yang ngasih semangat. Ya udahlah, kita berjuang lagi gitu. Nah, dari situ saya coba bikin mungkin saya harus bikin produk yang agak lain nih. Agak lain. Nah, dari situ saya mulai berpikir apa ya yang rada-rada
orang lain malas gitu bikin, nah kita bikin gitu. Saya dulu pernah bikin waktu COVID, saya bikin jaket yang ada 32 fungsi dalam satu jaket. Satu jaket 30 fungsi. Iya. Wih, banyak banget itu. Ya, iya. 30 dalam satu. Dalam satu jaket. Ada maskernya. Terus ada bantal leher. Bantal leher. Oke. Ada pulpen, ada water pass-nya, ada isinya tuh kalau nggak salah ada buat mancing kalau nggak salah. Buat ada mancing. Apa namanya? Kail. Iya, ada kail. Terus ada buat jidar, apa jidar ya? Penggaris. Penggaris. Dalamnya tuh. Terus ada tali buat nyimpen kunci, ada buat apa namanya? Buat nutup telinga. Oke. Ada buat ini, ada buat apa? Ngecas power bank, nyimpen power bank. Oke. Banyak lah itu fiturnya dulu. Itu benar-benar agak lain sih, Kang. Agak. Dari jumlahnya 30 di TV satu itu, ngebayanginnya juga udah, saya malas ngebayangin. Gitu. Kenapa kepikiran? Itu udah waterproof juga kan, udah waterproof. Terus jaketnya bisa dicopot bagian dalam. Oh. Jadi ada 2 jaket dalam satu jaket. Mau ditiru juga susah itu, Kang. Iya. Iya. Nah justru kan karena itu, udahlah saya bikin, udahlah mending bikin produk yang agak lain gitu. Tapi masih bisa diterima gitu kan. Dengan harga yang masih di bawah. Oke. Gitu. Ya. Dari situlah. Kalau sekarang kan saya bikin jaket yang bisa dijadiin fast running. Oke. Itu kalau misalnya saya googling tuh, saya nanya ke ke AI, itu pertama tuh di Indonesia. Oh, nanti kita coba googling ya. Coba googling. Oke. Jaket yang bisa jadi fast running. Itu makanya saya di medsos saya bilang pertama di Indonesia. Gitu. Jaket yang bisa dirubah jadi fast running. Oke, wah berat nih para kompetitor kalau mau bikin lagi nih, wah pasti niru nih gitu ya. Oke lah, nggak masalah lah kalau untuk kreativitas, Kang. Iya. Untuk kreativitas kita mungkin bisa berbagi ide seperti itu. Nah kalau masalah yang niru mah saya udah nggak apa-apa. Aman aja lah ya. Berarti ide saya tuh masuk gitu kan. Masuk, ide saya ya kepake kan? sama orang lain. Dan, saya senang justru kan. Iya, kita nggak perlu ribut-ribut lah ya. Betul, setiap ada misalnya produk saya ada yang, misalnya produk ini ada yang ngikutin, bagus berarti, bagus, ide saya berarti betul, masuk. betul. Gitu. Saya lebih bangga justru kan, saya nggak masalahin gitu, justru saya lebih bangga jika ide saya itu diakui oleh yang lain. Oke. Berarti di saat Kang Hendra ini jatuh, disitulah mulai muncul ide-ide yang agak-agak liar ini ya. Ide-ide liar ini yang membuat ini ribet, yang banyak yang hal-hal detail yang mungkin yang bikin repot mungkin bikin repot. Udahlah, masalah gitu ya. Masalah dibikin betul. Ribet gitu ya. Betul. Oke. Yang bikin ribet tapi berfungsi sebenarnya gitu ya. Sebenarnya berfungsi. Berfungsi dan saya nikmati juga untuk hal-hal ribet itu. Oke. Nah kayak yang tadi yang jaket itu, awal saya punya ide tuh sebelum bulan puasa, bulan puasa tahun kemarin, 2 bulan sebelumnya tuh saya punya ide, saya pengen bikin jaket yang bisa jadi fast running, karena yang lagi happening kan fast running kan, yang lagi musim kan, itu yang banyak pakai fast running kan yang lari. Tapi saya pengen si jaket ini tuh berfungsi juga gitu. Bisa nahan air. Misalnya kalau yang lagi running tuh kehujanan bisa tinggal buka jaket, tinggal dipakai gitu. Gitu kan. Terus dipakai ke gunung juga kan masih fungsi buat summit. Berangkat pakai jaketnya, pulang bisa dipakai face-nya kan. Iya. Multifungsi gitu. ya. Multifungsi. Dan tetap kece. Ya, jadi nggak anak gunung banget ya, tapi tidak merubah fungsi dan gaya gitu, tapi multifungsi. Tetap estetik. betul. Estetikanya masih tetap dipertahankan. Nah, seperti ini Kang. Saya kan punya ininya, kalau dulu tuh awal-awal fashionable for adventure, for adventure gitu. Yeah. Ininya slogannya dulu. Jadi saya membuat produk tuh tetap fashionable gitu. Oke. Buat ke gunung tapi
bisa buat sehari-hari. Ya. Gitu. Karena target saya tuh dulu saya punya target, saya bikin produk outdoor, tapi yang pakai jangan hanya orang yang suka naik gunung. Iya. Saya pengennya produk saya itu dipakai umum gitu. Misalnya ada yang buat kerja itu pakai jaket. Kalau dulu kan sebelum COVID tuh rada-rada jarang kan yang kerja pakai jaket outdoor dulu. Iya kan? Iya. Setelah COVID berubah, nah, memang sudah mulai arah konsumen tuh sudah berubah sekarang. Malah mungkin sebagian produk-produk yang tadinya distro, sekarang udah mulai pakai bahan-bahan buat outdoor. Betul. Iya. Pakai bahan-bahan waterproof. Sekarang udah mulai. Karena memang pola konsumen sekarang udah mulai bergeser ya Kang, mulai ada perubahan ya. Iya. Oke. Baik Kang. Kang Hendra, kalau kita berbicara tentang harga ya. Tadi kan Kang Hendra bilangnya itu kan di bawah brand-brand lain lah harganya ya. Gitu Kang. Nah, kalau Tribuners yang menyaksikan tayangan ini untuk pengen belanja nih, store-nya di mana dan di Indonesia di mana aja, dan kalau ada sosial medianya, Instagramnya apa nih Kang? Ya, untuk yang mau berbelanja offline bisa ke Taman Kopo Indah Galeri Triple Outdoor. Oke. Di Taman Kopo Indah 1 belakang Blok P1. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya yang mau belanja misalnya di daerah luar Bandung, paling via marketplace Kang. Atau bisa ke medsos kita di Instagram @anki.outdoor. TikToknya juga sama. Ada ya? Ada. Semuanya ada ya? Ada. Ada difasilitasi. Dan untuk akhir tahun, adakah promo-promo untuk akhir tahun? Ada pasti. Pasti ada ya? Ada. Mau di store ataupun di online store? Di online juga ada. Tetap ada. Terus nanti kita bakal ada juga produk baru yang rada unik juga. Belum bisa di-spill? Belum bisa di-spill nanti. Bisa. 2000 berapa? 2000 tahun depan? 2026? Mungkin awal 2026. Wih, semoga awal 2026 kita akan ngeluarin produk yang rada nyeleneh juga lah. Oke. Tapi multifungsi. Multifungsi. Aku penasaran nih mengoreknya nih, cuman ada 2 produk nih yang sekarang yang sebenarnya yang satu produk udah mulai. Ya. Kita udah bikin cuma belum launching. Oke. Karena baru ngetes dulu. Oke. Semoga lebaran 2026 udah bisa ya. Jadi baju lebaran ya. Jadi baju lebaran khususnya bagi teman-teman di Tribun Jabar. Seperti itu. Baik, terima kasih Kang Hendra. Sehat selalu, sukses terus Triple Outdoor-nya. Amin. Dan semoga Indonesia semakin pulih ya Kang ya. Bagi keluarga-keluarga saudara-saudara yang terkena bencana juga segera dipulihkan. Baik, itu tadi Tribuners untuk perbincangan saya dengan Kang Hendra sebagai owner dari Triple Outdoor. Terima kasih, sampai jumpa pada program dan tayangan selanjutnya. Terima kasih.